Iya, baik, terima kasih. Jadi tahun 1993 saya sudah mulai menulis untuk Berita Umat Komsos ya. Lalu pada tahun 93 itu juga saya sudah masuk dalam jajaran redaksi, tapi belum aktif ya, belum ada rapat-rapat ya, belum diundang dalam pertemuan-pertemuan saat itu. Lalu pada tahun 96 saya dipanggil oleh Romo Benyamin ya, sekitar bulan September ya, bulan September, karena beliau melihat Berita Umat sudah tidak terbit selama 3 bulan ya. Lalu beliau bilang, ya, bukankah kamu redaksi Berita Umat? Nah, ini kok Berita Umat belum terbit-terbit. Waktu itu saya bilang, saya nggak paham masalah ini. Ya, lalu beliau meminta saya untuk kembali menerbitkan majalah Berita Umat. Lalu saya diberi mandat, saya mengumpulkan atau ya berkoordinasi dengan Pemret Berita Umat saat itu ya, dan juga staf ya, untuk kita kembali membicarakan penerbitan majalah Berita Umat. Nah, setelah terkumpul dari staf ya, dan juga teman-teman di luar staf ya, kami kemudian menerbitkan majalah Berita Umat, tepatnya pada Januari 1997 ya. Nah, kebetulan waktu itu yang aktif atau terlibat dalam penerbitan majalah itu justru kebanyakan orang-orang yang berada di luar kepengurusan Berita Umat saat itu ya. Mungkin memang saat itu Berita Umat Komsos ya sedang dalam masa transisi ya barangkali. Jadi saya cermati seperti itu sih gitu. Lalu kondisinya saat itu ya, Van ya. Jadi emang kondisi saat itu yang tadi saya katakan ya, Berita Umat tidak terbit selama 3 bulan, sementara umat terus membayar iuran ya, iuran bulanan ya, dan itu kan menjadikan sebuah keprihatinan bagi kami ya. Jadi niat saya di awal hanya ingin bagaimana majalah Berita Umat bisa terbit dan kembali bisa melayani umat. Itu saja. Iya, kalau dibilang seru, wah banyak sekali ya kita seru di dalam kepengurusan Berita Umat Komsos itu ya. Mulai dari teman-teman yang menyenangkan ya, komunikasi dengan teman-teman seperti keluarga gitu ya. Kita kompak, ada kebersamaan, kekeluargaan, ya sudah seperti keluarga sendirilah ya. Lalu friksi atau beda pendapat ya, kadang juga muara, namanya juga keluarga kan ya. Satu keluarga tentu aja ada friksi, ada pendapat, tapi selalu bisa kita lalui dengan jalan yang baik, rukun, dan kembali kita bisa bersatu karena tujuan kita sama-sama ingin melayani ya. Keseruan ya paling tidak tadi ya saya kisahkan bahwa teman-teman itu satu sama lain seperti satu keluarga ya. Kadang-kadang juga kalau ada acara bebas atau ada dana tersisa gitu ya, kita piknik bareng gitu ya, misalnya ke Taman Safari atau makan bersama ya. Atau pernah suatu ketika ada kawan kita ya, saya ingat waktu itu ya, beliau kena PHK ya, tiba-tiba beliau masuk ruang Berita Umat, ruang Komsos, dan bercerita. Jadi kita seperti therapeutic community ya, komunitas yang saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Jadi internal seru, dan juga di luar internal ya, umat gitu ya, komplain juga seru menurut saya ya. Ada kritikan, masukan dari umat, itu it's okay ya, seru juga sih ya. Ya itu yang juga selain seru juga mendewasakan kita gitu. Lalu
Kendala biasanya sih klasik ya untuk media internal ya seperti media gereja ini ya, masalah klasik adalah persoalan SDM ya. Jadi saat itu Evan ya belum banyak anak muda yang terlibat seperti saat ini ya. Kita lakukan dulu masih cetak ya, belum digital ya. Jadi belum digital, jadi anak muda kalaupun ada nggak begitu banyak ya, dan juga belum sih yang mumpuni gitu ya. Jadi kami harus ekstra lah untuk terus mengumpulkan atau ya membuat karya-karya kreatif ya di Berita Umat. Selain itu juga naskah ya, naskah juga terbatas ya. Jadi kadangkala ya dalam satu majalah itu didominasi oleh tulisan saya gitu, banyak 80% lebih, atau tulisan kawan saya juga ada tuh yang cukup senior ya, dia semua. Jadi belum banyak variasi ya. Nah, tidak seperti saat ini ya, teman-teman muda yang begitu kreatif ya, punya potensi dan cukup banyak jumlahnya, mereka variatif ya dan lebih bervariasi ketimbang di era saya saat itu. Begitu, Evan. Nggak ada orang soalnya. Banyak yang mampu sebenarnya, saya percaya ya, apalagi di katedral itu ya, banyak yang punya latar belakang media, punya kapasitas, punya kompetensitas ya, tapi mungkin waktu belum banyak terluang ya, juga panggilannya juga mungkin belum begitu melekat ya. Jadi saat itu mungkin belum banyak orang yang ingin berkecimpung di media gereja. Nah, lain hal, kemudian juga saya merasa panggilan saya memang, saya suka menulis, senang menulis ya, dan saya terinspirasi ya, ada sebuah media yang bisa melayani warga ya. Dulu tuh saya suka nonton film ini, Evan, yang berkisah tentang Little Missy. Dulu udah tahun lama itu ya, zaman tahun 1990-an kalau nggak salah, itu diceritakan ada seorang wartawan ya yang di wilayah lokal ya, yang sering menulis ya, kemudian juga menerbitkan koran sendiri gitu ya. Nah, saya terinspirasi bisa seperti itu ya, walaupun lokal tapi bisa melayani, bisa mengembangkan potensi, kreativitas, dan juga bisa berorganisasi. Jadi itulah yang membuat saya bertahan ya. Selain itu juga suasana organisasi atau komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain, itu juga yang membuat saya bertahan. Iya, kalau kisah yang menarik banyak ya. Tapi dari sekian kisah yang menarik, saya ingin berkisah tentang budaya ya yang bagus, saya kira, yang diturunkan oleh atau diwariskan oleh pendiri Berita Umat, yakni Pak Guritno ya, sekarang sudah almarhum. Jadi bagaimana beliau membangun budaya yang saling menghargai ya, walaupun beliau senior tapi beliau menghargai posisi, peran ya orang-orang yang sudah menggantikan beliau lah ya. Jadi beliau tidak menganggap beliau adalah seorang senior ketika peran itu berganti ya. Jadi waktu itu beliau sebagai pendiri pernah punya peran yang dominan ya, sebagai eksekutif juga dan decision maker. Nah, suatu ketika karena masa transisi, kemudian beliau sebatas menjadi dewan redaksi. Ya, saat itu namanya juga media ya, Pan ya, pasti terkadang juga ada perbedaan pendapat ya, perbedaan sudut pandang dan sebagainya ya. Waktu itu kami ya pernah berbeda sudut pandang dengan beliau ya tentang konten di dalam sebuah berita ya. Waktu itu saya menjadi redaktur senior, editor senior ya, dan
Mas Anton kalau nggak salah itu pemeretnya saat itu ya. Nah waktu itu dalam argumentasi ya kami bertemu, saya memiliki pendapat sendiri tentang naskah tersebut ya. Beliau sempat keberatan ya, tapi dalam rapat akhirnya beliau menyerahkan semua keputusan itu kepada saya yang memang waktu itu ya menjadi katakanlah tangan kanannya Pemret ya saat itu ya sebagai editor juga ya, yang juga punya decision maker. Jadi beliau menempatkan posisinya pada porsi yang proporsional ya. Jadi beliau menghargai peran ya, walaupun saya jauh lebih muda, tapi beliau menghargai. Nah inilah yang kemudian saya pahami sebagai budaya yang baik bagi kita semua ya, Van ya, termasuk saya dan yang lainnya juga. Walaupun sudah lama, sudah senior, tapi jangan menganggap diri sebagai orang yang paling banyak tahu, paling senior ya. Tapi justru sebaliknya kita harus juga mau belajar dan juga menghargai, termasuk juga ya kita juga menghargai peran anak-anak muda yang sekarang sudah banyak berperan ya dan memiliki posisi yang bagus saya kira untuk kebaikan dan kemajuan Berita Umat dan Komsos Katedral Bogor. Gitu, Van. Iya, tantangan dewasa ini jauh lebih rumit ya, lebih kompleks ketimbang zaman saya dulu yang hanya bergerak di media cetak. Sekarang ada digital, ada medsos dan seterusnya ya. Tentu saja ya era yang saat ini ya tentu saja penanganannya harus berbeda dengan era saya ya. Nggak bisa model yang konvensional, tapi harus benar-benar kreatif ya, wawasan juga harus banyak ya, bertambah ya, harus terus-menerus diperluas ya. Tapi saya percaya dan saya amati ya, emang sudah masanya ya di saat ini, di era digital saat ini ya, Tuhan mengirimkan anak-anak muda ya yang punya potensi yang luar biasa ya. Mereka kreatif ya, mereka mampu membangun dalam tanda kutip ya kerajaan media yang menurut saya juga sudah banyak orang apresiasi kan ya, dari penghargaan pencapaian yang teman-teman muda Komsos raih ya. Itu bukti ya bahwa teman-teman begitu adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Ya, harapan untuk Komsos dan Berita Umat ya tetap adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman, tetapi jangan menghilangkan ciri khas kita ya sebagai laskar Kristus mewartakan kabar sukacita. Jadi beranilah untuk menyuarakan kebenaran ya, meskipun ya tidak semua orang menyukai itu ya. Tugas kita bukan disukai oleh banyak orang ya, itu bukan tugas kita, tapi tugas kita adalah bagaimana untuk bersuara ya yang lantang ya, yang benar ya, tapi dengan cara atau etika yang baik ya, yang beretika. Nah ini menurut saya, ini harapan saya. Teman-teman muda, teruslah kreatif, teruslah berkarya, tapi jangan melupakan prinsip atau ciri khas dari media Kristiani ya, seperti juga yang diajarkan atau diperadakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri ya, yang jadi saluran warta
sukacita. Begitu Evan, dan juga jangan lupakan ya, tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan dalam internal kepengurusan Komsos dan Berita Umat. Gitu.